menemani hari-hari kalian, terutama di hari Senin di setiap bulannya. Oke, di sini kayaknya kita bakalan perkenalan dulu ya. Oke deh, jadi kembali lagi sama aku Keiza sebagai podcaster satu. Oke, dan kembali lagi sama aku Pinka sebagai podcaster 2. Yeay. Nah, Teh Pinka, di sini udah ada dua sosok nih Teh. Dua sosok nih. Sosok makhluk astral bukan ya? Bukan ya? Aura merah. Ada yang ngomong gitu pada saat kita belum kata perkenalan. Oh. Benar. Gimana nih? It's okay. Nah, jadi curious, kita di sini sudah ada dua narasumber yang sangat amat semangat banget nih untuk datang ke podcast Arsenik hari ini. Nah, untuk kalian semua yang belum tahu pasti banyak Sebenarnya siapa yang nggak tahu sih? siapa yang nggak tahu ya? Siapa yang nggak tahu Akang I mean, yang keren famous. ini nggak sih? Siapa sih yang nggak tahu Akang dan Teteh yang keren Exactly. banget ini? Biar gak makin lama kita kasih kesempatan mereka guys ini untuk memperkenalkan diri. Let's go. Nah, boleh nih Kang Teh. Perkenalkan diri. Akang dulu apa teteh dulu? Mungkin dari Akang dulu deh. Akang dulu. Akang dulu. Benar banget. Akang dulu. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan aku Irfan Nurfalah dari Kimia 25. Fun fact, baru jatuh dari motor. Maaf tiba-tiba cerita. I think everybody should know my life though. Fun fact-nya lagi jatuhnya di bootcamp. Jadi Benar. teman-teman yang mau Hati-hati bootcamp, teman-teman, hati-hati, hati-hati. teman-teman. Serius. Itu dibawa motor gitu ya Kang? Saya lagi bawa sapi, Pak. Mau baru dipotong ini sapinya ini. Enggak Ya, dong. maksudnya kayak lagi bawa kendaraan tiba-tiba jatuh aja gitu loh Kang. Agak gabut juga ya kalau agak tiba-tiba jatuh gitu. Teh. Gimana Kang? Saya lagi bawa motor, terus kayak karena jalannya berpasir nih. Gitu jatuh. Begitu teman-teman, dan agak sakit sebetulnya. Iya, semoga cepet sembuh ya Kang. Amin. Hati-hati ya teman-teman semuanya kalau misalnya bawa motor, terutama di tempat-tempat yang berkelok-kelok. Betul. Dan berpasir. Dan berpasir. Ya. Nah, kalau Teteh yang cantik ini nih, Teteh siapa Wonder sih? Woman. Wonder Woman. Exactly. Jangan diinin bang. Oke, jadi salam kenal teman-teman semuanya. Nama aku Maisha Hanifa dan aku dari Kimia 2025 juga. Siapa yang nggak kenal? Siapa yang kenal Teteh? Siapa yang nggak kenal? Yang calon-calon putra-putri itu. Bisa. Putra-putri Indonesia mungkin. Indonesia, Betul. Putri Indonesia. Putri aja dong. Putra Putri Bekasi betul dan teman-teman. Karena fun fact aku dari Bekasi teman-teman. Pastinya naik apa teh? Naik roket. Naik sapi juga kak. Juga. Iya. Oh, ini putra dari mana nih? Kampung kah? Kampung. Akangnya warlock nggak sih? Kalau Iya, dari- warlock. Saya terbilang warlock. warga lokal ya. Wow. Warga warlock. Warga lokal. Double ya. Exactly. Oke nih, jadi setelah kita sudah kenalan dengan Akang dan Teteh yang cantik-cantik, cantik-cantik, maksudnya keren cantik, ganteng cantik, Itu dia. keren ganteng. Setelah kita sudah berkenalan nih para curious dengan Akang Teteh dari Kimia 25 ini, kita tuh pertama-tama bakal tanyain berapa harga outfit lo. Jadi ini Cuma tapi no. Jadi kita bakal ngomongin tentang kok agak paus? Kok udah megang kepala nih? serius dan Megang Saya kepala. duluan aja kalian. Saya duluan aja kali. Megang kepala, dahi berkerut, rambut rontok. kalau udah megang kepala dan apalagi tentang kegiatan yang sudah menimpa kita selama berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun. Saya Kita 1 semester, 2 semester ya, 2 semester di Kimia 4 ini, itu pastinya kita tidak jauh-jauh dari burnout. Nah, Akang Teteh itu pernah nggak sih mengalami masa-masa yang burnout dan hal-hal kecil apa yang
menyebabkan burnout itu? Boleh nggak nih diceritain gitu? Oke, kalau gitu mungkin aku coba jawab dulu kali ya, since muka aku yang paling seger nih di Iya, sini. Paling tidak terlihat burnout. Nggak ada beban gitu. Ada bebannya gitu loh. Mm. Itu. Oke, jadi kalau misalkan hal-hal kecil yang bikin burnout ya, yang biasanya aku sudah alami gitu loh di semester yang baru menginjak semester kedua ini ya sebenarnya. Kalau misalnya sejauh ini sebenarnya hal-hal kecil yang bikin aku burnout tuh ketika kita menanti-nanti tugas ya kan, menanti-nanti tugas karena kita terlalu fokus sama hal yang seharusnya bukan jadi titik fokus kita gitu. Jadi ketika kita pada akhirnya sudah dihadapkan oleh deadline, itu tuh kita jadi kayak shock dan kayak jadinya ketimbun dan kebebankan sangat banyak tugas gitu kan teh. Jadi kayak yang tadinya harusnya kita bisa mengerjakan hal-hal itu, tapi untuk hal-hal kecil sendiri yang bikin kita tuh jadi burnout, menurut aku itu tuh dengan sesepele kita mundur-mundur dan nimbun-nimbun tugas yang deadline-nya sebenarnya emang masih jauh, tapi ketika kita mundur-mundur dan menimbun tugas itu, ujung-ujungnya jadi kesannya karena kita ngerjain di mepet deadline. Jadi kayak kita tuh punya tugas yang banyak banget dan biasanya hal-hal itu yang bikin kita jadi burnout. Bener nggak sih Kak? Exactly. Betul, betul ya Betul, dong. betul, betul. Saking setuju aku Speed sampai nggak facts. bisa turunin Tangannya nggak bisa turun. Tangannya bisa turun. Gitu. Kayak misal deh, kayak tadi nih, kita kan habis kuis matkim ya. Nah, kebetulan juga besoknya kita mau ada Kata-kata praktikum sensitif. nih. Terus nanti juga mungkin kalau misalkan untuk anak-anak yang ikut panitiaan, nanti kita juga akan mengadakan rapat. Tapi seharusnya ketika kita harusnya bisa mengerjakan jurnal dan laprak itu di hari-hari sebelumnya, tapi karena kita terus menunda-nunda dan mengundur-undur itu demi kenyamanan dan me time kita itu malah jadi kayak, aduh, di malam ini aku harus mengerjakan ini. Jadi ujung-ujungnya kita burn out dan ngerasa tugas kita tuh kayak banyak banget Betul, gitu betul, Teh. betul. setuju. Iya, betul banget. Jadi selain dari kesibukan juprak, laprak, praktikum juga, terus ada kuis, dan apalagi kan juga baru banget UTS kan. Iya. Nah, Itu makanya kuis sih, Kak. maksudnya yang Oh, kemarin. yang kemarin. Maaf. 2 minggu lalu. Dua minggu lalu udah lupa ya. 2 minggu lalu. Udah lupa. Dan saking udah Udah. lewatnya. Bagus. Iya, itu abis itu ada kegiatan organisasi juga gitu ya Teh. Panitia. Dan itu tidak luput dari Exactly. burnout saking banyaknya kerjaan gitu. Maisha. Apalagi kalau yang aku dengar nih, Teh Maisha ini selalu memegang peranan penting di dalam apapun itu. Betul nggak sih Teh? Dan itu Mungkin bentar lagi jadi presiden. bahkan presiden pun kayak Kalah jadwalnya lebih padat Maisha. Pak Prabowo, maaf Pak. Mas tidak bermaksud. Beruntung banget kita bisa ngundang soalnya takutnya nanti udah mahal nih. Kebetulan katanya besok nggak bisa. Oh, nggak Kak. bisa. Penuh. Untung aja ya. Kita Penuh, langsung penuh. Maisha harus datang hari ini Benar. gitu. Benar. Nah, iya, kalau misalnya dari Kang Irfan sendiri nih, apakah Kang Irfan tuh juga pernah Burnout. burnout? Burnout. Bahkan Saya- dalam hal-hal kecil gitu. Saya burnout kepikiran keluar. Dewa aja apa ya gitu. Pindah jurusan aja kali ya gitu. Tapi akhirnya masih bisa bertahan kan. Masih bisa. Jadi kalau dari aku sendiri kayak hal yang kenapa kita bikin burnout itu selain dari procrastinate itu ya, ada juga kayak ketika kayak kita tuh kan kembali lagi ya, kita tuh kan sibuk banget anjay. Kan kita ini sibuk banget gitu ya. Terus kayak it's hard to keep up things kalau misalnya kita tidak memanage dengan baik gitu. Jadi kayak kita tuh harus memanage jadwal kita tuh gimana sih gitu. Kayak jangan sampai tuh kayak kita tuh lupa dengan jadwal kita kan misalnya kayak udah ada jadwal di hari-hari selanjutnya nih kayak misalnya 2 minggu selanjutnya Iya. tapi kayak kita tuh kayak lupa gitu ada jadwal itu jadinya kita mengambil jadwal yang lain nah tapi ternyata kayak itu tuh barengan nah itu bikin burnout juga kayak aduh kayak nyusunnya susah lagi gitu jadi Benar. kayak menurut aku kayak kebiasaan kecil gitu ya terbilang kecil ya karena kayak nggak kerasa gitu itu adalah ketika kayak kita tuh nggak bisa memanage jadwal-jadwal yang ada di kehidupan kita gitu. Betul. Berarti tadi kan menurut Akang Tete gitu dari hal-hal kecil ya yang Exactly. lama-lama jadi besar terus kita tuh jadi kayak capek nggak tahu kenapa gitu. Betul, betul, Tadi betul. udah dijelasin pengalamannya. Tapi bisa gak sih Akang Teteh untuk apa ya menyikapi gitu
hal-hal yang tadi akang teteh tuh udah aku ngerasain gitu. Cara menyikapi burnout-nya itu ya teh. Soalnya susah Teh. itu ya. Kalau menurut aku sih kayak burnout itu a natural thing ya teman-teman. Kayak I think it's very humane, sangat wajar, sangat organik kalau misalnya kayak kita di kuliahan ini tuh kayak ada burnoutnya. Jadi kayak menurut aku sih sangat amat normal. Jadi kayak how to overcome burnout itu kalau dari aku sendiri ya kayak ada kalanya aku kayak aduh nggak mau ngapa-ngapain kayak bener-bener nggak mau ngapa-ngapain nih. Yap, yap. Kalau aku sih langsung tidur. Gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak itu tuh ngeriset mood kita gitu loh. Kayak secara paksa gitu kayak kita tuh langsung kayak tidur aja gitu kayak kita forget all things gitu for a while gitu. The best therapy gitu ya. Exactly. Oh, itu Exactly. dia. Adalah tidur nih Exactly. para curious. Karena ada juga mungkin kayak kenapa kita burnout itu kayak itu sebenarnya juga sign bahwa kayak sebenarnya tubuh kita juga sedang nggak baik-baik aja juga gitu nggak sih teman-teman? Betul. Kayak berarti tubuh kita perlu istirahat juga gitu. Itu kayak apa ya? Sebuah sign lah gitu dari tubuh kita mungkin bagi beberapa orang. Kalau menurut aku ya, ketika kita ngerasain kayak kok rasanya kayak aku tuh capek mulu tapi aku nggak tahu gitu kenapa capeknya. Pasti akan Tete juga pernah kan ngerasain kayak gitu. Exactly. Nah, menurut aku itu gara-gara kita tuh pertama kita kurang istirahat. Dan kenapa kita kurang istirahat? Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir pas malam kita udah tidur, padahal tadi aku udah nge-scroll TikTok, udah me time, tapi kenapa ya rasanya masih capek? Menurut aku, kalau dari pengalaman aku sendiri ya, karena ketika kita lagi me time dan kita lagi tidur itu, otak kita tuh selalu mikir kayak, aduh, kok aku nggak produktif banget ya, aduh teman-teman aku kayaknya lagi nugas, aduh teman-teman aku kayaknya nggak nge-scroll TikTok dan nggak leha-leha kayak aku. Jadi ketika tubuh kita lagi istirahat pun kita maunya tuh otak kita kerja mulu gitu loh. Jadi menurut aku itu sih yang bikin kita kok rasanya capek mulu padahal udah istirahat. Itu karena kita tuh selalu merasa bersalah di saat kita lagi istirahat. Jadi menurut aku untuk teman-teman dan akan teteh sekalian jangan kita tuh ngerasa bersalah di saat emang kita tuh butuh istirahat gitu loh. Exactly. Itu sih menurut aku. Exactly. Dan jangan ngerasa hidup ini tuh kayak perlombaan gitu. Benar, Betul, benar. Kayak semua orang ini ada pace-nya masing-masing nih Betul teman-teman. sekali, betul. Kayak hidup ini bukan untuk saling mendahului kalau kata India. Kayak emang ini tuh terdengarnya kayak klise ya, kayak hidup Klise. itu bukan perlombaan tuh kayak klise gitu loh. Exactly. Cuman itu tuh bener loh teman-teman dan Kanteh. Bener gitu. Jadi Life is great Life ketika kita mengaplikasikan hal itu. itu dia. Jadi dibawa santai aja, let it flow. Exactly. Biarkan mengalir saja gitu. Itu dia. Curious. Oke, jadi kalau yang aku tangkep itu kalau misalnya Kang Irfan ini self terapinya ketika lagi burnout gitu ya, itu adalah tidur dan melakukan hal yang akan suka gitu ya. Exactly. Nah, sedangkan kalau Teh Maisha melakukan hal yang dia suka gitu sebagai self therapy, tapi sebenarnya itu bagi beliau, bagi tetehnya itu bukan self therapy ya Teh. Justru itu karena kegiatan yang Teteh suka itu yang kayak scroll TikTok gitu, yang aku juga sebenarnya scroll TikTok berjam-jam. Kenapa sih yang suka scroll TikTok berjam-jam gitu? Aku sih enggak ya, apa cuma aku aja yang nggak punya TikTok? Karena Kakak mungkin nge-scroll Twitter. Atau scroll Beda media. YouTube short. Iya. Iya gitu, kalau Teh Maisha melakukan kegiatan yang dia suka tapi itu merasa tidak produktif, jadi maka dari itu Teh Maisha merasa harus bekerja, jangan leha-leha gitu. Jadi dikit-dikit tuh dikerjain, jadi biar nggak numpuk gitu. Tapi tetap harus diimbangin dengan me time-nya. Betul. Itu dia. Dengan Oke, dengan keep in mind kalau it's very normal gitu Iya. untuk kita istirahat. Betul banget. Nah, jadi tadi tuh kan bagaimana cara menyikapi atau kayak overcome burnout itu gitu ya. Nah, ini aku mau kembali lagi nih untuk nanyain soal penyebab burnout itu. Nah, aku pengen tahu aja sih Kang Teh, untuk penyebab burnout yang kayak misalnya dengan Akang Teteh itu multitasking misalnya, atau kalau misalnya sering SKS gitu, itu atau ada hal lain nggak sih yang kayak memicu burnout itu? Misalnya tadi contohnya yang aku sebutin kayak multitasking itu, jadinya kayak aduh saking banyaknya tugas harus kayak jadinya burnout gitu karena harus banyak yang dikerjain gitu. Ada lagi nggak sih hal lain gitu yang memicu burnout?
Kalau aku sih pasti sebenarnya main eventnya gitu ya, kayak main reasonnya itu pasti procrastinate ya. Kalau kata aku, karena kayak kalau misalnya procrastinate itu kan kayak nanti at the end of the day kita tuh malah jadi takut gitu untuk mengerjakan tugas itu. Kayak walaupun kita kayak cuman di ini kayak apa sih namanya, cuman kayak di sedikit doang gitu, kayak tugasnya kecil dan kayak dia waktunya tuh diundur-undur, tapi kayak nanti tuh at the end of the day tuh kayak kita tuh jadi ada tiba-tiba ada ketakutan tidak beralasan gitu, gara-gara kayak ya udah kan kayak jadi takut aja sendiri gitu. Terus juga selain dari procrastinate itu ya, kalau menurut aku yang kayak apa ya, yang menjadi reason kenapa kayak kita tuh kayak burnout itu lebih ke kayak karena ini baru aku apa ya, karena kita sebagai maba juga ya, jadi kayak Betul. pasti adaptasi sih, kurang adaptasi. Jadi kadang kayak ada perasaan kayak kita tuh masih belum bisa beradaptasi gitu, kayak ada perasaan kayak kayaknya ini bukan hidup kita deh. Padahal kayak I think this is our life now, karena this is the path that we chose. Jadi kayak I think we should more resilient dan kayak adaptive, karena kayak apa ya? Kalau misalnya kita nggak adaptif tuh kayak jadi berat nggak sih? Jadi kayak itu yang bikin kita Bener burnout. banget. Kayak awal-awal juga kayak aku lapar ada banyak yang belum beres. Fun fact, kayak sekarang pun aku masih ada 3 laprak lagi belum beres. Maaf Teh Andita, I love you so much. Tapi this is the real me gitu. Jadi kayak itu karena aku juga belum adapting gitu loh. Kayak kayak apa ya? Kayak intinya belum adapting gitu. Tapi kayak setelah adapting ya pasti akan lebih kayak jadi lebih aware, jadi Iya. lebih kayak jadi lebih leluasa lah ngerjainnya, jadi lebih kayak burnout tuh ya bisa kita minimize gitu. Kalau menurut aku ya pasti selain dari procrastinate, main reasonnya itu ada di kayak kurangnya kita adaptasi gitu. Benar. Kalau dari Teh Maisha, Maisha gimana Kalau nih? menurut aku nih, sebenarnya aku sih lebih ke ngevalidasi apa yang Kang Irfan bilang ya, karena menurut aku kita tuh harus stop denial sama apa yang udah menjadi takdir Benar, kita gitu benar. teman-teman. Ini maba sindrom gitu ya. Iya, jadi biasanya kan maba-maba yang baru masuk ke jurusannya, mau dimanapun jurusannya itu, kita kan pasti selalu ngerasa kayak, ah seharusnya gue ada di jurusan itu tuh, ah harusnya gue ada di fakultas itu tuh. Betul, Nah jadi betul. karena pikiran kita tuh isinya cuman kayak mau pindah dan gak pernah menerima apa posisi kita sekarang. Benar. Jadi itu yang bikin kita lama-lama tuh burn out teman-teman. Jadi Gitu. kayak secara nggak langsung kayak kita tuh ngerjainnya jadi setengah-setengah, jadi Betul. Jadi effortless gak pernah kan, ikhlas gitu. effortless. Hmm. Jadi kayak jadi burnout sendiri, malah kayak ini sebenarnya kayak kita tuh ngerjain ini buat apa sih gitu. Jadi kayak jadi burnout sendiri Iya gitu. gitu. Oke, nah Koreans berarti kita tuh harus udah mulai menerima ya. Exactly. Acceptance. Acceptance. Apalagi kita udah mau naik ke semester 3 dan udah akan punya adik tingkat. Bener banget. Iya, betul sekali. Terus nih aku mau nanyain Kang Teteh, saat-saat burnout nih ada momen relate yang gitu kayak tiba-tiba Mas suka chat, terus tiba-tiba ada laptop nih gitu. Maisha, coba dijawab Maisha sebagai orang tersibuk. Ah, Enggak dong teman-teman. Sebenarnya Kang Irfan juga lebih sibuk, cuman dia lebih ke kayak Maisha aja. Loh. Kalau aku sendiri sih pastinya ada banget ya, karena kayak apalagi kalau misalkan kita di kepanitiaan itu kan full ya, I mean 24/7 gitu loh, 24/7 gitu loh. Mungkin Karena kayak Maisha aja ya. bener-bener rasanya tuh jadi kita kayak nggak punya waktu untuk istirahat gitu. Nah kalau dari aku sendiri itu tuh pasti akan ada aja saat-saatnya dimana aku ketika ngelihat chat-chat itu numpuk, dan aku jadi kayak aduh gak mau balas chat dulu gitu. Aku akan ngambil kayak waktu sejenak untuk ngelepas diri aku dulu dari handphone dan segala urusan tetek bengek di dunia ini dan milih untuk me time gitu sih aku biasanya, karena pasti akan ada aja tuh masa-masa burnout itu. Exactly, pasti akan ada aja. Mm-mm. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kayak karena burnout nih dari sini nih, kayak ini aku sumbernya. biasanya biarin Ini aja, sumbernya. biarin aja gitu. Iya. Jadi kayak kalau ketika aku burnout sih kayak biasanya aku kayak nggak buka WA gitu, kayak nggak buka, pokoknya kayak aku buka IG. Intinya kayak WA tuh kalau lagi burnout tuh kayak pengen hapus WA dah, kayak gua hapus nih WA nih dari gitu. dunia. Iya kayak gue kabur nih dari komunikasi, gue tiba-tiba aku tiba-tiba ke dunia mana, kayak jangan ada yang komunikasi dengan aku gitu. Paling kalau aku di burnout kayak ya itu aku nggak buka WA kalau di HP, kayak melakukan apapun yang aku mau kecuali buka WA gitu. Karena salah satunya penyebab storage full juga. Iya lagi. Saya. Oke deh. Nah, tadi sebenarnya Akang Teteh kan udah kayak ngejelasin gitu ya dari
pandangan pribadi gitu ya soal me time ini sendiri gitu, yaitu me time itu kan emang tidak luput sebagai terapi untuk Burnout. burnout itu. Nah, kalau misalnya Akang Teteh itu ada nggak sih mungkin cerita atau kayak pandangan dari teman-teman ataupun orang terdekat dari Akang Teteh yang ngeluh soal burnout ini dan bagaimana cara Akang dan Teteh menanggapi mereka yang burnout itu gitu. Kalau misalnya mereka cerita lah gitu, curhat nih, curcol gitu. Bagaimana menanggapinya gitu, kayak gue juga relate, aku juga relate kok gitu. Aku juga relate atau bagaimana gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, karena kan biasanya yang suka cerita dan suka berkeluh kesah ke sesama kita adalah teman-teman kita sendiri kan. Iya. Dan biasanya teman-teman kita itu adalah orang-orang yang emang seperjuangan sama kita gitu. Betul. Jadi kita tahu sebenarnya apa yang sedang dihadapi juga gitu. Betul. Jadi biasanya kalau misalkan dia lagi curhat, pertama kita merasa relate, kedua pasti kita bilangin ke dia untuk istirahat. Teman-teman kembali lagi. Burnout ini salah satu cara untuk memulihkannya tuh satu-satunya cuma istirahat gitu kan. Jadi kita pasti akan nyaranin ke teman-teman kita kayak udah rest dulu, taruh dulu handphonenya, jangan mikirin yang lain, Hapus tidur, dulu WA-nya. hapus dulu WA-nya, hapus Instagramnya, ini handphonenya, gitu sih kalau bisa. Jual HP-nya. Jual HP-nya. Bisa. Banting HP-nya. Jangan. Jangan. Kalau dari Kang Dari Irfan, kalau dari aku sih pasti kan kayak ini berarti kita sebagai pendengar ya. Kalau aku sih of course kayak pertama-tama aku dengerin dulu kayak apa sih perasaan dia yang bercerita ke kita, terus kayak of course selanjutnya adalah kita validasi karena Betul. maksudnya kayak karena kan itu yang ingin mereka dengar gitu ya. Betul. Karena kayak mereka cerita ke kita ya berarti mereka mengharapkan kita menjadi pendengar yang baik dan juga kita mungkin bisa memberikan validasi kalau memang kayaknya ini kita bisa beri validasi gitu. Terus juga pasti kayak sebenarnya sama juga ya kayak Meisha, kayak aku kayak validasi atau mungkin kayak aku juga bakalan kayak suruh untuk istirahat dulu aja karena kayak that's okay teman-teman, kayak life is not a race gitu. Terus juga kalau misalnya tapi ada juga beberapa yang mungkin tipe temennya ini, tapi ini dependent ya, maksudnya kayak bagaimana tipe temennya gitu. Kalau misalnya tipe temennya ini kayak dia yang apa ya, yang tipenya kayak mungkin tidak bisa kita biarkan sendiri karena kayak bisa jadi kayak dia terlalu kayak tenggelam di pikirannya Iya. sendiri gitu, kayak pasti aku ajak Gitu gitu ya. kayak Iya. overthinking gitu. Iya. Waduh nggak tahu nih kemana ini ke bawahnya nih ke sini. Pasti itu aku ajak main keluar gitu sih, karena kayak jangan sampai kita membiarkan kayak orang yang sedang kayak kan apa ya, ibaratnya tuh perlu kayak apa ya, dia tuh sedang meminta Iya. pertolongan juga kan kayak Betul. oh help me gitu, kayak this is kayak lagi capek banget gitu life recently. Jadi kayak selain dari aku suruh istirahat juga mungkin kayak bisa istirahat dengan aku. Iya betul. Karena kan bentuk istirahat juga ada banyak ya. Kak. Betul, Nggak nggak cuma tidur cuma aja. tidur, nggak cuma hapus WA, Iya. nggak cuma di Andy. Banyak orang-orang yang istirahat tuh dengan window shopping gitu. Benar, Jadi dengan benar. jalan-jalan doang, ke Jatos juga itu sudah. Ke Jatos agak menyangkut ke Teh Keiza nih, Teh Meisha. Tapi kan juga ke Jatos juga gitu. Jadi dengan kita keliling-keliling di Jatos doang, duduk-duduk doang di food court-nya, Betul. itu juga bisa jadi salah satu bentuk istirahat kita. Yeah, it matters. It gitu. matters. Exactly. Gitu sih Teteh. Paling nih aku mau nanya nih, kalau untuk Koreans ya Kang Teteh ada gak sih yang ingin disampaikan kayak gimana ya biar nggak burnout terus gitu, atau gimana nih yang Kita boleh memeluk kamera nggak kayak? mau dipeluk di Koreansnya gitu, gimana nih? Kalau dari aku mungkin kayak of course dari tadi juga kita udah stating ya, udah stated dari awal kayak burnout is apa it's a real thing. Maksudnya kayak jangan sampai kita pun kayak agak denial gitu, kayak jangan sampai kayak apa sih kayak ini pasti nggak burnout gitu, jadi kayak ended up kita mungkin kayak agak push ourselves, itu juga kayak salah. Kayak kita harus aware bahwa burnout is real and it's organic gitu. Kayak ini tuh sangat amat natural, kayak apa ya, kayak sangat amat natural yang mana kayak it's okay to feel burnout, kayak let it be, let yourself be burnout, kayak burn gitu, yang terbakar gitu, kayak that's okay ya kan, that's okay. Dan kayak take a rest if you need a rest, dan kayak apa ya, kayak don't forget to subscribe. Lonceng. Iya maksudnya kayak apa ya,
don't apa sih malu itu apa bahasa Inggrisnya? Jangan Embarrassed. jangan malu ya, don't be Don't be shy embarrassed and untuk embarrassed. kayak ask for help, ask for someone's help kalau kalian membutuhkan itu, karena balik lagi it's a basic thing, organic gitu. Dan kayak ketika kalian juga mendapatkan cerita dari orang yang burnout, kayak mungkin bisa dilakukan dengan yang tadi kita sudah stating juga ya, sudah kita sampaikan, kayak validasi, terus kita juga pendengarkan dengan baik, dan juga kayak suruh istirahat. Dan balik lagi, istirahat itu nggak cuman kayak cuma Satu bentuk tidur doang, atau iya. satu bentuk doang, kayak ya sesuka-sukanya kalian aja, sekreatifnya kalian, bagaimana cara membuat orang yang burnout ini untuk istirahat, dan juga kaliannya juga ikut istirahat juga gitu. Ya kalau menurut aku sendiri ya tadi sih apa yang udah bilang Kang Irfan ya, sebenarnya burnout itu nggak salah dan nggak akan pernah Betul. salah gitu. Betul. Ketika kalian ngerasain burnout, jangan kalian ngerasa tuh kayak aduh kok gue burnout ya, aduh harusnya gue nggak kayak gini. Itu malah bikin kalian apa ya, numpuk More rasa burnout. itu, dan lama kelamaan ketika kalian akan menghadapi hal-hal lain lagi dan itu akan ketumpuk lagi, suatu saat itu bakal meledak dan Betul. malah damage-nya lebih parah teman-teman. Jadi Betul. ya tadi terima aja kalau misalkan kalian lagi burnout, pilih hal-hal yang menurut kalian bisa meredakan rasa burnout itu dengan istirahat dan sesuai dengan apa yang kalian suka gitu. Atau hobi-hobi kalian. Hobi-hobi kalian. Betul. Dengerin sesimpel dengerin Dengerin lagu lagu, aja tuh bener. bisa bikin mood naik loh. Bener it Iya kan? really matters banget. Dari hal-hal kecil ya Kak. Betul. Gitu sih kalau dari kita berdua. Very very interesting. Oh my god. Oh my god. I mean, Menarik Oh my God. dan juga seru banget buat tepuk kaki. Tepuk kaki. Tepuk kaki. Sangat seru dan kayak Tepuk kecil. Penuh insight ya Kak. tepuk pramuka. Korean. nanti dicari. Nanti dibikinin ya Nanti kita bikin ya. untuk volume selanjutnya. Oke, Curious, tadi sangat amat seru ngobrol-ngobrol dengan Kang Irfan dan juga Topik Teh dewasa. Maisha. Dewasa udah mulai Dewasa. Mulai dewasa. Ya, maturing is real. Yes. Exactly. Yes. Nggak siap pula. Nggak Bisa siap. nggak kita balik aja nih ke TK? Aduh. Jangan kan ketika ke SMA aja nggak apa-apa. Oke, SMA nggak Tapi apa-apa. nggak ada kelas 12. Iya. Itu adalah masa-masa aduh jadi bahas. Jangan dibahas ya. Jangan dibahas. Ada beberapa topik yang tidak boleh dibahas. Tapi sensitif, topik-topik sensitif. Betul, Iya. betul. Betul banget. Bener-bener seru banget dan juga kita jadi banyak dapet kayak new POV gitu ya, dan Exactly. kayak it's okay kalau misalnya kita semua itu burn out gitu ya. Kamu sebenarnya saya podcaster, saya juga butuh di podcast. Apa mungkin kita tanya ya kayak Sekarang TPK-nya dulu. apa? Ada 10 jam lah. Udah lagi ya. Iya. Masih 10 jam lagi. Nanti Betul, betul. Ketahuan kita. Kita geser ini ruangannya kita geser. Kita geser. Iya, benar-benar menarik banget perbincangannya dan sangat amat seru. Boleh tepuk tangan saya lagi. Terima kasih banyak juga sudah mau kita undang terima kasih dengan penyampaian tadi dari Akang dan Teteh bisa menemani para curious dan juga para curious juga merasa yang lagi merasa burnout bisa relate dan kayak oke deh, aku akan hapus WA. Jangan. Maksudnya yang kayak melakukan hal-hal yang kita mau dan juga menjauhi dari, bagi kita itu distraksi gitu ya, pekerjaan-pekerjaan itu gitu. Jadi kita jauhin dulu. Benar-benar seru banget. Oh, Maisha udah ada manajernya di depan. Aduh, gimana nih? Bentar ya, Udah ada nih. bentar ya, sebentar. Udah ditelepon dari tadi. Kita kasih Heeh. aduh, sibuk banget. Oke, Curians, terima kasih juga untuk para Curians yang telah mendengarkan podcast Arsenik kita dari awal sampai akhir ini. Semoga berguna dan juga menghibur pastinya untuk Curians semuanya, dan juga see you di volume selanjutnya. Betul. Tapi sebelum itu kita bakalan say bye-bye dulu nih sama Exactly. para Aduh, Curians itu. sebentar manajernya Maisha. Sangat
sibuk ya dunia ini. Aduh. Iya, oke. Jadi kami Fah dan Teh Maisha. Jadi kalau misalnya aku dan Teh Pinka itu ngomong arsenik volume 4, Akang dan Teteh boleh ngejawab juga. Kita rame-rame kita jawab. Curious boleh? Boleh. Ikut. Yang di kamera. Boleh ikutan. Boleh. Jawabnya itu stay curious and bye-bye. Gitu. Nunjuk ke kamera nih Teh. Stay curious. Boleh. Atau nunjuk Ini. Tunjuk ini. boleh nunjuk kameranya aja Akang Teteh. Oke. Iya. Stay curious and bye-bye. Arsenik volume 4. Stay curious. and see you di volume 5. Yeay.